Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan membahas materi redoks. Apa itu redoks? Redoks adalah gabungan dari kata reduksi oksidasi. Ada tiga pengertian dari reduksi dan oksidasi berdasarkan perkembangannya. Untuk pengertian reduksi yang pertama adalah pelepasan oksigen. Contohnya sebagai berikut. Dalam reaksi ini, oksigen dilepaskan. Posisinya oksigen itu ada di setelah panah atau pada hasil reaksi. Pengertian reduksi yang kedua yaitu penerimaan elektron. Contoh reaksinya sebagai berikut. Dalam reaksi ini, posisi elektron ada di sebelum panah. Itu artinya reaksi ini menunjukkan penangkapan atau penerimaan elektron. Pengertian yang ketiga, reduksi merupakan penurunan bilangan oksidasi. Untuk penjelasannya akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, oksidasi. Sama seperti reduksi, oksidasi juga mempunyai tiga pengertian. Untuk pengertian oksidasi yang pertama adalah pengikatan oksigen. Contohnya sebagai berikut. Dalam reaksi ini, oksigen diikat atau ditangkap. Posisinya, oksigen itu ada di sebelum panah atau pada reaktan. Pengertian oksidasi yang kedua yaitu pelepasan elektron. Contoh reaksinya sebagai berikut. Dalam reaksi ini, posisi elektron ada di setelah panah. Itu artinya reaksi ini menunjukkan pelepasan elektron. Pengertian yang ketiga, oksidasi merupakan penambahan bilangan oksidasi. Untuk penjelasannya akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Lebih lanjut, kita akan membahas bilangan oksidasi. Untuk itu, harus diketahui terlebih dahulu aturan bilangan oksidasinya sebagai berikut. Ada 9. Yang pertama, biloks atau bilangan oksidasi unsur bebas yaitu 0. Unsur bebas itu artinya unsur yang berdiri sendiri atau tidak berikatan dengan unsur lain. Jadi dia sendirian aja nih. Contohnya Na, Fe, ya itu biloksnya adalah 0. Biloks O juga 0 kalau dia tidak berikatan dengan unsur lain. Nah, terus yang kedua, golongan 1A yang terdiri dari Li, Na, K, Rb, Cs, Fr dalam senyawa berarti kalau si golongan 1A ini unsur-unsurnya berikatan dengan unsur lain, ya kan? Nah, berarti dia mempunyai biloks plus 1. Nah, atom golongan 2A yang terdiri dari Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra dalam senyawa mempunyai biloks plus 2. Atom hidrogen di dalam senyawa mempunyai biloks plus 1, kecuali dalam hidrida logam. Nah, kalau atom hidrogen dalam hidrida logam itu biloksnya min 1, kayak Li, NaH, CaH2, dan sebagainya. Nah, selanjutnya atom oksigen, kalau dia di dalam senyawa, itu biloksnya adalah minus 2, kecuali pada senyawa peroksida dan OF2. Nah, ada di nomor 8 nih, kalau misalnya senyawa peroksida, itu biloks O-nya min 1, sedangkan biloks O pada OF2 biloksnya plus 2. Kemudian yang terakhir, biloks dalam suatu ion sama dengan muatan ion tersebut. Kalau misalnya ditanya biloks Cr dalam Cr3+, berarti biloksnya plus 3. Biloks S dalam S2- itu adalah min 2. Contoh 1. Tentukan bilangan oksidasi Cl dalam senyawa NaCl. Pertama, kita uraikan terlebih dahulu. Unsur Na dalam senyawa NaCl jumlahnya ada 1. Jadi 1 dikali biloks Na. Ditambah Cl-nya juga ada 1 jumlahnya dalam senyawa NaCl. Jadi 1 dikali
bilox atau bilangan oksidasi Cl. BO itu maksudnya bilangan oksidasi ya. Nah, sama dengan 0. Kenapa 0? Karena NaCl itu bentuknya senyawa. Jadi muatannya sama dengan 0. Kemudian kita uraikan. Kita cari bilox Na dalam aturan bilox. Na itu posisinya ada di golongan 1A kan? Berarti biloxnya adalah plus 1. Jadi kita tuliskan 1 dikali 1 ditambah 1 kali bilox Cl karena Cl yang ditanyakannya sama dengan 0. Setelah itu kita kelompokkan, pindahkan angka satunya ke sebelah kanan sehingga hanya ada unsur yang ditanyakan saja di sebelah kiri. Karena pindah ruas, plus 1 menjadi min 1. Nah, min 1 itu dibagi 1. Jadi didapatkan bilox Cl-nya yaitu min 1. Contoh yang kedua, tentukan bilangan oksidasi unsur yang digarisbawahi dari senyawa H3PO4. Yang digarisbawahi adalah unsur P. Kita uraikan terlebih dahulu. Karena jumlah H-nya ada 3, sehingga dituliskan 3 kali bilangan oksidasi H. Ditambah jumlah unsur P-nya ada 1. Jadi ditulis 1 dikali bilangan oksidasi P. Ditambah jumlah unsur O ada 4. Sehingga dituliskan 4 dikali bilangan oksidasi O sama dengan 0. Karena yang ditanyakan adalah unsur P, kita cari bilox dari unsur H dan O dalam aturan bilangan oksidasi. Unsur H dalam senyawa mempunyai bilox plus 1. Unsur O dalam senyawa mempunyai bilox min 2. Langsung saja kita masukkan bilox masing-masing. 3 dikali 1 karena bilox H-nya itu plus 1, ditambah 1 dikali bilox P. Ditambah 4 dikali minus 2, karena bilox O-nya adalah minus 2, sama dengan 0. Kita hitung hasilnya jadi min 3 ditambah 1 kali bilox P ditambah min 8, sama dengan 0. Jumlahkan 3 dengan min 8. Hasilnya adalah min 5. Ditambah 1 dikali bilox P sama dengan 0. Kemudian pindahkan min 5-nya jadi 1 dikali bilox P sama dengan 0 plus 5. Min dipindah ruas jadi plus. Jadi bilox P-nya adalah 5 dibagi 1 sama dengan plus 5. Selanjutnya contoh 3. Tentukan bilangan oksidasi unsur yang digarisbawahi dari senyawa SO32-. Yang digarisbawahi adalah unsur S. Kita uraikan terlebih dahulu. Jumlah unsur S-nya ada 1. Jadi 1 dikali bilox S. Jumlah unsur O ada 3. Jadi 3 dikali bilox O sama dengan min 2. Kenapa min 2? Karena ini merupakan senyawa ion. Ada muatan di atasnya yaitu min 2. Seperti yang tercantum dalam aturan, bilox suatu ion sama dengan muatan ion tersebut. Bisa kita uraikan menjadi 1 kali bilox S ditambah 3 dikali min 2. Karena bilox O-nya adalah min 2. Sama dengan min 2. 1 dikali bilox S ditambah min 6. Selanjutnya, kita kelompokkan min 6-nya pindah ruas jadi plus 6. Sehingga didapatkan hasil 1 dikali bilox S sama dengan min 2 plus 6. Jadi 1 kali bilox S-nya itu adalah 4. Bilox S-nya 4 dibagi 1. Hasilnya adalah 4. Selanjutnya contoh 4. Tentukan bilangan oksidasi unsur yang digarisbawahi dari senyawa K2CR2O4.
Yang digarisbawahinya yaitu unsur Cr. Berarti kita cari biloks K dengan O dalam aturan. Kita uraikan menjadi 2 kali biloks K ditambah 2 kali biloks Cr ditambah 4 dikali biloks O sama dengan 0. 2 dikali 1, karena K itu ada di golongan 1A, jadi biloksnya plus 1. Ditambah 2 kali biloks Cr, ditambah 4 dikali min 2, karena biloks O-nya yaitu min 2, sama dengan 0. Setelah itu kita hitung, 2 ditambah 2 dikali bilangan oksidasi Cr, ditambah minus 8 sama dengan 0. Nah, 2 dijumlahkan dengan minus 8 hasilnya minus 6. Ditambah 2 kali bilangan oksidasi Cr sama dengan 0. Min 6 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan ya. Karena tadinya minus, berarti kalau pindah ruas dia akan menjadi plus. Jadi 2 kali bilangan oksidasi Cr sama dengan 0 plus 6. Bilangan oksidasi Cr-nya sama dengan 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 3.